Kesempatan kali ini saya memberikan kultum tentang 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat. Naungan bagaimana sih ini? Nah, harus diterangkan. Kalau kita cuma membaca ini, alah, naungan tok, gampang, ngono ya. Kita meremehkan besok hari kiamat itu di padang mahsyar itu sepele. Kita gitu kan? Kita anggapan itu alah, so anggar penting muslim akhir hidup la ilaha illallah sok lah tenang, ngono ya. Masuk surga tenang, ngono ya. Kita anggapan kita seperti itu, ya. Tapi kalau kalian tahu detil-detilnya, kalian akan takut. Akan takut. Takut apa? Takut so aku piye yo, ya. Untuk memulainya kita sekilas tentang padang mahsyar, ya. Padang mahsyar itu di Al-Quran disinggung sedikit, ya. Yauma tubadalul ardu ghairul ardi. Waktu di mana bumi diganti selain bumi. Bumi banyak apa? Tanah. Diganti selain bumi itu apa? Nah, ini ada hadis. Besok padang mahsyar itu bumi akan diganti, digua, ya. Diganti padang putih. Padang putih di hadis itu padang yang putih. Tapi di para ulama mengartikan padang putih itu apa? Padang putih tanah dari perak. Bayangkan, tanah dari perak. Ini saya sambil gambar ya. Tanah pijakan dari perak. Enak pakai tulisan saya ya. Tanah dari perak. Lalu matahari diturunkan. Matahari diturunkan ya. Kalau di bahasanya itu matahari didokok sak dhuwure ubun-ubun. Kayak ini kayaknya kan majas kan. Kalau kita artikan apa adanya matahari, cedak matahari wis gosong kok ya. Ini majas diturunkan sampai langit pertama. Langit pertama. Matahari ini sekarang ada di langit keberapa? Dalam tafsir ya, tafsir Al-Qur'an ya, matahari itu sekarang ada di langit keempat. Matahari itu ada di langit keempat. Matahari. Sekarang itu ada di langit keempat. Ada di langit keempat. Besok ketika di padang mahsyar akan diturunkan ke langit ke-1. Hitungan matematika, ya, hitungan matematika. Ketika matahari di langit keempat, panasnya dunia itu antara 30 sampai 40, benar ya? Derajat ya. Ketika diturunkan ke langit ke-1, berapa kali panasnya? Nah, ini matematika, ya, ilmu IPA fisika ya. Kira-kira gimana? Ketika jauh dari sumber api 2 meter, panas 5 derajat Celcius gitu. Rangkir gitu ya. Ketika didekatkan 50%, berapa panasnya? Oh, takok guru IPA aku ya. Takok guru IPA ora bagianku ya. Minimal dari langit keempat itu panasnya antara 30 sampai 50 ya. 30 sampai 50 derajat ya. Ketika diturunkan ke langit 1, minimal 4 kali lipat. Bener kan? Minimal. Itu minimal loh ya. Terkadang api semakin dekat itu panasnya bisa berkali-kali lipat. Bener kan? Nah, ini panasnya. Sampai-sampai dalam keterangan itu ada yang bermandikan keringat sesuai dengan amalanmu. Ono sing ngasih kelelep ya. Keringete gobios. Duh, nek padang mahsyar kan kelelep kabeh. Itu tidak bisa kita nalar ya. Tidak bisa kita nalar. Kok iso ngono piye? Ya bisa aja terus kelelep terus langsung menisor ora kena liyane. Panasnya seperti ini. Minimal berapa tadi? Sekarang antara 30 sampai 50 derajat. Benar ya?
Derajat nek nulis piye? Nol cilik nok ndi? Ya yes, derajat ngono ya. Gak iso nulis nol cilik nggone keyboard. Derajat. Ketika dikali 4 berapa? Sama dengan antara 200 ya. 3, 4, 120 sampai 200. Bener ya? Apakah kalian kuat menahan panas ini? Nah, delok kowe nyekel banyu panas saya gak kuat. Ini panasnya seperti itu. Kalian di padang mahsyar berapa hari? Kalian di padang mahsyar berapa hari? Kalian ketika dihisap itu tidak ada setengah hari, tidak ada setengah hari, sebagian hari ya. Kalau siapa Gus Bak keterangannya cuma 2,5 hari, 2,5 hari itu berapa? 2,5 jam, 2,5 hari, seperempat rubu'un nahar, seperempat hari. Nek sehari ada 12 jam, seperempat hari ada berapa? Hitung DW ya. Ini di padang mahsyar itu lama kalian. Kalau tidak salah sampai 1000 tahun. Ya. Di padang mahsyar. Selama 1000 tahun panasnya koyong ini. Apakah kalian bayangkan kuat tidak? Panas, kalian telanjang, orang ono nggon iup-iupan, ya. Tanahnya rata, orang iso aku tak golek iup-iupan wit ndak ada pohon, ya. Panasnya seperti itu. Manusia sama menghindar, ya. Takut dirinya sendiri kakean dosa, ya. Wong tua ewah ketemu anake, ya. Anake ewah ketemu wong tua. Kenapa? Karena berkaitan. Terkadang kalian masuk neraka itu gara-gara orang tua, bisa kan? Guru-guru wong tua ora nyekalono nggone diniyah ngono apa ya? Guru-guru wong tua ora nyekalono aku agama apa ya? Menyalahkan orang tua kalian. Orang tua takut. Padahal orang tua sudah memberi nafkah ben kowe golek ilmu dhewe. Kowe golek ilmu nok kene do, sak karepe dhewe bener ya? Nanti kalian disalahkan juga. Kowe kudu sekolah no, larang-larang ora bayar padahal ya. Nek gone sekolah bayar ku lho ya. Sekolah no larang-larang ra gelem, sekolah malah nok kene dulinan wifi-nan, bener ya? Diperjuangno ben sekolah ben iso sing gratis ngono nok kene malah wifi-nan ya. Ra gelem belajar. Semua orang sama takut bertemu sama kenalannya. Takut dituntut. Kowe mbek kancamu, waduh aku tau duwe salah karo iku endo ya. Sama takut, tapi karena waktunya lama, mau tidak mau kalian mencari solusi. Ya. Ketika orang berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu berapa orang? Banyak kan? Itu mencari solusi sampai bertahun-tahun kira-kira golek solusine piye dijarno. Kalian akan dibiarkan di padang mahsyar. Wis panas. Matahari seubun-ubun ya, di bahasa hadis itu seubun-ubun ya. Tapi itu bisa saja hiperbola bahasanya ya. Hiperbola. Bapak mungkin matahari tiga ubun-ubun kue jurip ya. Itu hiperbola. Bahasa hadis bisa diartikan majas. Panas, ngodok ya, kalian tanpa alas kaki ya. Tanah dari perak. Kira-kira kuat enggak kalian menginjak tanah? Tanah dari perak, matahari sekitar udara 120 derajat. Kalau perak kena panas akan lebih panas. Kalian itu nginjak tanah aja enggak kuat. Mencolot-mencolot kayak kodok. Aduh panas, ada panas ya. Iso gue. Dulu Siti Aisyah ketika besok ketika di padang mahsyar manusia itu akan dikumpulkan telanjang. Siti Aisyah malu. Aduh saya malu, kalau itu gimana? Besok itu tidak akan tidak ada yang bisa mikir kaya ngono iku. Ya wah, kono telanjang iso delok ya, gede ta cilik. Ora iso mikir, kenapa? Panasnya itu kalian tidak bisa memikirkan yang lain. Bagaimana supaya tidak panas? Mencolot. Mencolot kowe ra duwe lar, tibone ya, mencolot kaya kodok ngene iku ya. Ini kalian di padang mahsyar, dasarnya seperti itu. Ketika kalian di padang mahsyar dasarnya seperti itu,
selama 1000 tahun. 1000 tahun itu lapo? Goleki. Siapa yang paling bertanggung jawab? Kenapa saya dilahirkan di dunia kalau cuma untuk membawa derita? Oh lah bahasanya apa? Bahasanya apa? Novel ya. Kenapa saya dilahirkan dunia kalau untuk membawa derita? Nah, nyalahno sapa? Wong tua, ya. Wong tua. Nyalahno wong tua ini sapa? Sampai siapa yang paling bertanggung jawab? Nah, siapa pertama kali manusia? Siapa yang manusia pertama kali siapa? Nabi Adam. Ya, kalian mencari Nabi Adam. Kowe golek wong tuwa, untung kecekel lho, aku kan dilahirno wong tuaku, golek-golek kari sampai Nabi Adam. Golek Nabi Adam. Kowe kenal Nabi Adam? Yang mana Nabi Adam? Enggak tahu ya. Yang kenal siapa? Siapa yang kenal Nabi Adam? Anak cucunya, ya. Anak cucunya, kalian kenal anak cucunya Nabi Adam? Enggak, yang kenal siapa ya? Gimana kalian mencari Nabi Adam? Golek-golek, Nabi Adam, di mana Nabi Adam? Di mana? Nabi Adam delik. Kenapa? Merasa bersalah. Ya? Nabi Adam bersembunyi, merasa bersalah. Waduh, kenapa mencari saya delik ya? Goleki wong dari zaman Nabi Adam sampai akhir dunia itu pirang berapa triliun orang ya. Cari Nabi Adam, padahal yang namanya Adam itu banyak, bener enggak? Yang namanya Adam banyak enggak? Banyak ya. Adam ini Adam Nabi itu tuh ya, Adam Smith ya. Adam sapa iki ya? Bis Adam. Dicari-cari ya, Nabi Adam. Mencari itu butuh waktu berapa hari? Yang namanya Nabi Adam dari zaman Nabi Adam sampai akhir dunia, akhir zaman. Namanya Adam banyak. Mencari itu butuh waktu berapa hari? Lama. Ya. Setelah mencari sekian lama, ya. Setelah ketemu Nabi Adam, ya, akhirnya karena ketemu kan enggak bisa bertempat sembunyi, enggak ada kan? Nabi Adam ketemu. Nabi Adam dimintai pertolongan, istilahnya. Nabi Adam, tolong kasih keputusan ini kita gimana, di mana, harus bagaimana, ya. Kaya kowe ngono iku lho ya. Nek senggo didekek lapangan, ya, panas-panas, dijarno sak jam. Ngono golek solusi iki piye iki? Nek diapakno iki? Nek piye? Dulinan mul-mulan ta apa ngono ya? Mul-mulan. Iki jono dulinan mul-mulan. Enake apa ngene? Kene kepanasan ndak betah. Cari solusi. Solusinya gimana? Coba cari Nabi Adam. Barangkali punya solusi. Barangkali ada apa? Tempat khusus. Ya, tempat khusus untuk bersembunyi atau apa untuk selesai dari ini, mencari solusi ya. Nabi Adam ketemu, setelah Nabi Adam dimintai, Nabi Adam tidak berani. Jangan saya, Nabi Adam tahu, solusinya tahu, tapi tidak berani. Kenapa? Ini kan tinggal minta Allah, yang buat ini siapa? Allah, sudah tahu, tinggal minta pada Allah, tapi Nabi Adam tidak berani. Ya silakan. Nabi Adam tidak berani kenapa? Karena merasa punya salah, punya dosa. Kaya kowe ya, diundang nang BK. Kowe bar, istilahnya bar nyolong apa ngono, bar nyolong HP ngono ya. Diundang nang BK. Wani ndak? Wedi, ya, takut ya. Begitu juga Nabi Adam. Ketika dimintai tolong, takut karena Nabi Adam merasa punya salah, merasa punya dosa. Apa kesalahan Nabi Adam? Makan buah kuldi, ya. Nah, jangan saya punya salah, saya punya dosa. Coba ke sana Nabi Nuh. Ya, golek Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Ulul azmi, gitu kan? Yang paling dekat. Golek Nuh, ya jenenge Nabi Nuh iku wong siji sing jenenge Nuh pirang-pirang. Bener kan? Berapa tahun kamu butuhkan untuk mencari Nabi Nuh? Golek Nuh. Nuh iki Nuh Nabi dudu Nuh. Sing jenenge Nuh pirang-pirang kok ya. Dhisik Nuh ana sing jenenge Nuh wong rada ora genep wong janggalan ya. Wong jalangan terus ana Nuh bae kancaku ya. Jenenge Nuh almarhum. Sing jenenge Nuh pirang-pirang ana ben jenenge Nuh ya. Nek Adam dhisik ana bis jeneng Adam ya. Zaman cilikanku saiki wis ora ana. Goleki berapa tahun ya itu sampai berlanjut-lanjut. Nabi Nuh tidak berani karena punya salah. Kesalahan Nabi Nuh apa? Pernah menghina
anjing, ya. Juga sudah pernah meminta menumpas kaumnya, gitu kan? Menumpas kaumnya kon ngentekno, ya. Itu tidak berani. Saya sudah bersalah, padahal Nabi minta menumpas itu tidak baik, ya, tidak baik. Orang sabar itu tidak baik, kan perintah Allah kan cuma tablet, ya, cuma tablet. Silakan sampaikan wahyu, wis ngono tok, ya. Mereka nerima atau tidak itu urusannya Allah. Tapi kan yang namanya manusia ketika disampaikno kok ora diterima rasane gondok. Kaya aku bar ngomong ngene kowe dulinan dhewe gondok rasane ya, mangkel ya, kepengin tak gebuki siji-siji gitu ya. Manusia juga gitu, Nabi juga gitu. Siapa nangel-nangel ngene kok malah bales ya. Ora nyindir ki ya ngepasno. Astagfirullah. Nabi Nuh juga tidak berani. Jangan saya sana ke Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai Rasulullah. Sampai Rasulullah baru berani yang minta. Karena setiap Nabi punya doa mustajab yang pasti dikabulkan. Ya, semua Nabi sudah diminta di dunia kecuali Rasulullah. Nah, Rasulullah itu punya doa mustajab yang belum dimintakan sampai beliau ketika di perang di Taif itu gimana ini orang Taif ini perlu saya pergi gunung, diparani malaikat Jibril jangan, ya, saya tak hijrah saja ke tempat lain. Rasulullah tidak menghabiskan doanya di dunia. Ketika Rasulullah memberi putusan, ya, memberi doa, tahu yang bisa memberi masalah ini, yang bisa menyelesaikan masalah di padang mahsyar ini cuma Allah. Beliau berdoa, bersujud kepada Allah untuk segera mengakhiri masa penungguan, ya. Istilahnya kalian no lapangan, dijarno kirang-kirang ngasih petang jam panas, ya, cari solusi. Ini maksudnya gimana kok di sini? Mbok dan segera diputuskan. Manusia kan tidak sabar kan? Nek mlebu neraka dan neraka, nek mlebu swarga dan swarga, ngono kan? Tidak sabar kan manusia? Nek dihukum, ya. Nek ora salah bendang lebu kelas. Begitu juga kalian kan? Seperti itu, manusia juga gitu. Setelah selesai Rasulullah berdoa pada Allah, itulah namanya syafaatul uzma. Rasulullah memberi syafaat kepada seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu namanya syafaatul uzma. Sering kalian dengar kan? Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Benar ya? Syafaat yang sangat luas. Andai Rasulullah tidak minta, kalian akan selamanya di padang mahsyar. Itu adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat Rasulullah yang diberikan kepada semua makhluk, bukan hanya umatnya. Karena memberi syafaat seperti itu Rasulullah dipuji semua makhluk. Iki yo nabi tenan, ini ya liyane dora iso, cuma dia yang bisa. Karena dapat pujian semua makhluk, Rasulullah kan dapat titel maqamam mahmuda, tempat terpuji, ya. Maqamam mahmuda, biasanya kowe nek ndonga bar adzan, doa apa ora? Wa ba'atsu maqamam mahmuda. Tempatkanlah Rasulullah pada tempat yang terpuji. Ada kan? Do ilang ora? Tahu ndonga ora? Ora. Doanya Rasulullah di tempat yang terpuji. Ketika panas seperti itu, yang luar biasa seperti itu, ya, itu ada 7 golongan, ya, 7 golongan. 7 golongan yang dapat tempat naungan. Mendapat tempat naungan di hari kiamat. Semoga kita masuk di dalamnya. Amin. Nah, kita tinggal muhasabah. Kira-kira kita masuk enggak? Gitu ya. Kita cek ya. Ada 7 golongan yang piye enake. Kok ngene iki? Dinunggahno ngene. Ada 7 golongan yang dapat tempat naungan. Liyane do kepanasan,
kita ada tribun khusus, ya, mbok tribun mbok apa ya, mbok tribun mbok homestay ya. Liyane kepanasan, kita di homestay. Homestay kira-kira nek liyane kaliren do ngeleh ora untuk panganan, atau umbe, kita ada di homestay ya untuk umbe khusus ya. Mau ndak? Nah, masuklah dari ke dalam 7 golongan yang mendapat tempat naungan ya. Semoga kita masuk. Kita cek apakah kita masuk. Siapakah 7 golongan itu? 1. Al-Imamul Adil. Imam atau pemimpin yang adil. Nah, apakah kita termasuk? Nah, tanya. Apakah kita termasuk? Mau jadi pemimpin yang adil? Ada yang cita-cita jadi pemimpin yang adil enggak? Enggak tahu kenapa? Ketua kelas Roy Anmo, bener kan? Ketua kelas. Ayo, siapa yang jadi ketua kelas? Roy Anmo, bener enggak? Apa menaik ketua OSIS? Untuk Pak itu kayak deh ya. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Mau apakah kalian jadi pemimpin yang adil? Berat ya. Pemimpin yang adil itu diibaratkan sepertiga dari 2/3. Oh bukan ya, salah itu hakim yang adil ya, hakim yang adil. Adil, orang yang adil itu sepertiga dari kapasitas di dunia. Apakah kita termasuk? Nah, yang kedua. Ini kalian masuk enggak? Enggak masuk. Kalau masuk, jadi siap-siap nyalon ketua kelas ya. Karena jadi pemimpin harus ada track record ya, guru ngono apa-apa ujug-ujug jadi nyalon ketua kelas, ketua OSIS, ketua kepala sekolah, ora harus ada track record kan? Ora ono track record ujug-ujug nyalon ketua DPR, ora sing gelem milih. Ketua DPR ono gajine dhewe ya. Yang kedua, mana dulu ya, alim al-firajul. Syabun yu'abiduna billah, pemuda yang rajin beribadah. Ya. Yang rajin beribadah. Syabun yu'abiduna billah. Apakah kalian termasuk? Apa kalian termasuk? Nah, tanya. Apakah kalian termasuk pemuda yang rajin ibadah? Setengah-setengah. Kue mangkat sekolah tiap hari karo mangkat sekolah dangtek. Kira-kira yang dangtek itu rajin enggak? Enggak, ya begitu juga ya rajin ibadah tadi ya. Istilahnya konstan ya, istilahnya ya selalu, tidak ditinggal sama kali. Apakah kalian termasuk? Enggak ada, bagus, jujur ya. Ini ono sing termasuk, nanti saya uncai istilahnya, saya cek istilahnya, saya cek dulu. Masuk? Enggak, oke, terima kasih telah jujur ya. Yang ketiga, oh ya, keterangan ya, pemuda yang rajin ibadah, biasanya orang yang rajin ibadah itu nek wis tuwa, bener ya? Iya, kan tidak pemuda, ya tidak termasuk ya. Tidak termasuk ini ya. Orang yang rajin ibadah itu biasanya wis tuwa. Ya. Tapi kalau ada pemuda yang rajin ibadah, lebih disayang Allah. Allah suka sayang sekali pada hambanya yang rajin ibadah, tapi lebih sayang pada hambanya yang masih muda, sergap ibadah. Sergap ibadah ku piye? Menjalankan semua perintah Allah. Dari yang wajib sampai sunnah ya. Apakah kita mampu? Ya berusaha latihan. Kalau ingin ya berusaha latihan ya. Latihan apa? Kesunahan dulu apa? Wudu sunahe piye? Wudu sunah ping 3. Terus ana kemune, ana nyesep banyu irung, siwak, iku wis ilang kabeh ora tahu ya kowe. Bener ya? Siwak ngono ta wis ora kok ya. Terus qobliyah ba'diyah wis tambah ora aneh ya. Poso Senin Kamis tambah ora aneh. Wow, banyak yang kita langgar ya, perintah Rasulullah yang kita langgar ya.
Perintah Allah yang tidak kita ikuti. Makanya kita masuk rajin beribadah, wah wangil ya, kesulitan. Tapi kalau mau latihan ya, dari kecil ya, masih muda ya. Latihan kok sregepnya kok umur 40, ra apa-apa ya. Tetap disayang Allah. Yang ketiga, bentar, yang mana dulu ya? Orang yang sedekah jariah. Sedekah siri bukan jariah. Nah, orang yang sedekah siri. Orang yang sedekah siri, sedekah yang tidak diketahui. Di hadis itu ada lanjutannya, memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Yang tahu cuma dirinya dan Allah. Bisa enggak ini? Enggak bisa, sulit. Ya? Kalian bisa? Bisa nih bicarane. Kowe nglebokno dhuwit nok kas masjid. Nah, konangan wong. Bener kan? Keti wong, "Oh, iku apa meneh sekarang masjid ana CCTV-ne ya?" Konangan ya. Oh, nek ngono nglebokno pas tengah wengi. Wah. Malah di grup wong kampung ya. Tengah wengi nglebokno dhuwit nok kas masjid ya di grup wong kampung maling. Bener kan? Ngono piye carane? Cara sedekah siri. Nek ngei wong nganggo topeng. Sing diwehi malah mlayu dhisik ya, didarai penculik. Kesulitan kan? Gimana cara sedekah siri? Gimana cara sedekah siri? Kalau zaman dahulu ya, sedekah siri itu, sedekah kan ada tingkatannya ya, sedekah yang terbaik dan paling banyak pahalanya itu sedekah pada orang alim. Bener ya? Pahalanya itu 700 atau 700 ribu kali. Yang lainnya paling ping 10, ping 100 gitu ya, ping 700. Kok bisa? Karena ketika orang alim tak dikasih sedekah, dia akan meluangkan waktunya untuk mengajar, untuk dakwah. Bener ya? Padahal dakwah untuk masyarakat itu pahalanya besar. Memberi kesempatan orang alim untuk beribadah yang bermanfaat untuk masyarakat itu lebih mulia. Makanya pahalanya lebih banyak. Paling banyak sedekah pada orang alim. Makanya nek Jawa Timur itu sedekah biasanya kiai ku diterteri ya. Wayah panen pari, teri pari pirang karung. Wayah panen timun pirang karung gitu ya. Nek Jawa Timur, nek Jawa Tengah beda, bener ya? Bener ya? Makanya kalau ada orang memberi sedekah orang alim itu pahalanya lipat ganda. Yang pertama sedekah pada orang yang bukan yang pertama ya, maksudnya urut-urutannya yang paling rendah, sedekah pada orang biasa yang baru kena musibah atau orang yang cacat, itu 10 kali lipat ya. Yang kedua, orang yang kena musibah yang masih kerabat, 100 kali lipat. 70 atau 100 kali ya. 100 kali ya. Lalu kepada orang tua 700 kali ya. Terus apa lagi ya, orang yang kena musibah, terus yang masih kerabat, dawil kurba ada kan. Lalu pada orang tua yang entah dapat musibah atau yang lumpuh atau yang punya apa itu ya. Habis itu baru orang alim ya. Yang paling tinggi itu orang alim. Entah 700 entah 7.000 kali ya. Kalau 10, 70, 100, 700. Orang dahulu ketika memberi sedekah kepada orang alim, orang alim ku gak gelem, kadang nih sang alim gak gelem di WI kaya Gus Bapak bawa dhuwit ngene ku mah jane, ya. Gak gelem ya. Dulu sakroni ya di WI dhuwit, diwekno pengurus masjid. Ya, di WI dhuwit, diamplopi diwekno pengurus masjid gak gelem. Ya. Kenapa? Tahu ini beban. Karena orang biasanya tidak mau ya, wong alim ya ora gelem di WI, disalami ya moh ya. Itu orang dahulu kalau dulu orang alim itu dadi imam, bener ya. Wong dhisik sing paling alim iku sing dadi imam. Nek saiki golek wong alim kangelan ya, ora sida jamaah gitu ya. Karena yang jadi imam itu orang alim, orang dahulu kalau memberi sedekah pada orang alim itu ditaruh di bawah sajadahnya. Ya. Sajadah ini nggo ana dhuwit. Wong alim ngerti ilmune, ana dhuwit dijarno mubadir.
Nah, ini memberi apa istilah sedekah siri. Iki sing ngeki alhamdulillah bar salat nisor sajadah ana duit. Itu sedekah siri model dahulu ya. Saiki model ngono sing nyekel malah marbot masjid, bener ya. Ini zaman dahulu. Nah, barangkali kalian mau niru ya. Delalah aku resik-resik di sor kibut ana duit. Alhamdulillah. Orang ngarep cah ya. Coba nyinggung. Astagfirullah. Disor keyboard, disor monitor, wis ana dhuwit 100.000, alhamdulillah. Sedekah siri. Tapi kenyataannya bukan gitu ya. Kenyataannya apa? Disor keyboard ana bungkus permen. Ora sedekah siri malah nyampah siri ya. Itu malah kalian ya. Apakah kalian termasuk orang yang sedekah siri? Apakah termasuk? Tidak, lapo? Wong sedekah kangelan kok ya, milih sekolah sing gratis. Astagfirullah. Pak, nyindirmu, Pak. Ndak, saya cuma apa? Bukan nyindir apa ngepas no. Astagfirullah. Apakah termasuk? Tidak ya? Oke, tidak. Yang keempat, semoga kita termasuk. Amin ya. Mangkana qalbuhu mu'allaqun bil masjidi. Nah, orang yang hatinya mu'allaqun itu bahasa Arab nek diartekno panane ya tergantung ya, digantungno nang masjid. Ngono iku piye maksude? Iku lah mati dipateni terus atine dikek masjid ngono. Ngawur, ini bahasa kias ya, bahasa majas. Hatinya terpaut ngono ya. Terpaut pada masjid. Nah, cek. Apakah kalian termasuk? Nah, tidak ada yang hatinya terpaut pada masjid. Tidak ada. Wes tak penggi. Gak ono. Nek ono kan engko tahun cai bener ta ora? Tidak ada ya. Ya, saya silang ya. Wes iki ikhlas iki ora masuk iki. Wes ikhlas? Oke ya. Kok nek ana sing ngaku, Pak, saya nang masjid terus. Ya, takoki. Ketika ada pembangunan apa nyumbang? Ndak. Apakah gereja jadi pengurus? Ndak. Wah, angel ya. Ya ora angel ya iso, cuma harus selangkah demi selangkah latihan ya. Latihan piye? Bendino dhuwit 1000 lebokno kas masjid. Sesuai akan mulai ono setrum istilahnya ya, akan tertarik ya. Salat asale maghriban tok, terus maghrib mbek subuh, maghrib isya, terus maghrib isya subuh, sesuai kabeh ya. Yang kelima, semoga kita termasuk amin ya. Orang yang orang yang menitikkan air mata di tengah malam takut karena Allah. Wah, gue langsung GR, wah gue banget. Bener gak? Wes GR, wah gue banget. Apakah kalian termasuk? Kita GR ya, gue banget. Ketika ditanya, apakah kamu pernah nangis di tengah malam? Pernah. Apakah karena Allah? Bukan, oh, karena diputus mantan. Bener gak? Apakah pernah menangis di tengah malam? Apakah kalian pernah menangis di tengah malam? Pernah. Apakah karena Allah? Paling karena mantan ya, karena putus dengan pacar, karena orang juga isang wong tua. Nah, ini ya. Apakah kalian termasuk? Apakah kalian termasuk? Iya atau tidak? Nah? Ya udah ada jawab ragu-ragu ya.
Orang yang menitikan air mata di tengah malam takut karena Allah. Ya, apakah kalian termasuk? Tidak, terima kasih telah jujur. Pak, orang masuk kafe. Ya, tenang, masih ada 6. Masih ada 2 ya. Astagfirullah. Di hadis lain ya, air mata orang yang menangis sholat di tengah malam itu bisa bisa memadamkan api neraka. Nah, jadi barangkali kue delalah kok iso sholat dalu ya, bahwa wiridan dalu, tangis-tangis no cah, ya, bisa meredamkan api neraka. Wah, iso nangis ya Pak, ire mason. Loh, ire mason kan tidak karena Allah, latihan ya. Pisan pido ping 10 kok nangis tenan. Mripate loro. Astagfirullah. Kenapa? Karena malaikat tidak tahu. Karena di catatan amal kan sholat sambil nangis-nangis meneteskan air mata. Kan malaikat di catatan buku kan gitu kan. Buku amal kan, wah sholat sampai nangis-nangis. Borak nanti tidak masalah karena hari mason bawang enggak. Kue sholat irisan bawang jejere. Oh no. Lho caranya nangis-nangis no piye ya, carane ya latihan sik diwiri mason sik diwiri bawang sik ya. Langsung mikir ya malah kangelan ya. Termasuk? Tidak. Tenang, masih ada 2. Semoga kita termasuk. Iki piye? Ora iso munggah iki. Ora kamot iki ya wis. Yang ke-6. Wis mepet ya. 6. Sing terakhir iku. Kalau ahli siji nih orang setengah diri, kemudian ada 2 orang yang saling mencintai. Karena Allah. Wah, langsung golek pacar terus cintai aku karena Allah. Oh, ini. Oh iya, makasih ya. Tuh, yang saling. Oh ya, ini. Oke. Terima kasih koreksinya ya. Karena Allah bertemu dan berpisah karena Allah. Nah, gue banget. Golek pacar terus bertemu karena Allah. Golek pacar dok masjid ya. Bertemu karena Allah. Astagfirullah. Utawa golek pacar pas pengajian ngono ya. Pengajian ketemu ya jadian. Bertemu karena Allah kan karena pengajian. Astagfirullah. Bertemu dan berpisah karena Allah. Ini gimana ini? Apakah kalian termasuk? Astagfirullah. Apakah ini pacaran? Bukan. Golek jodoh? Bukan. Ini ceritane guruku, 2 orang yang saling mencintai, bertemu dan berpisah karena Allah itu 2 orang apa? 2 orang yang memperjuangkan agama Allah. Sing siji wonge alim, sing siji wonge sugih. Saling mencintai karena Allah. Wong sugih dukung wong alim ben ilmune sampaikan ke masyarakat, ya. Wong alim seneng karena didukung wong sugih. Nah, apa kalian termasuk salah satunya? Ora, ya wis, termasuk ora? OTW. Saya cuma sejumat. Wah, sudah 6 masih 1. Yang terakhir ya. Semoga kita termasuk. Bahasanya ya, bahasa hadisnya langsung ya. Pemuda. Loh, nek wong wedok iki nanti bisa dikiaskan, ngono ya. Istilahnya apa ya? Digoda. Wah, ora digado ya. Bahasamu ya.
Cantik. Lebih koyo kowe. Kaya berkedudukan. Tapi menolak. Takut karena Allah. Nah, bisa dah. Ojo GR, wah sok aku tak ngono. Kalian harus tahu diri ya, tahu diri istilahnya ya. Istilahnya wanita cantik, kaya, berkedudukan, yang dicari yang bagaimana? Tampan, kaya. Ibarat kalau dibalik pemudi ya, pemudi yang digoda cowok yang cakep, rupawan, kaya, tajir, punya pangkat. Kira-kira yang dicari yang bagaimana? Oh, apakah kalian termasuk? Ojo GR saya, ya kok GR masuk aku tak ngono ah. Takut karena Allah nek dijak ngono. Oh iya aku mau. Apakah termasuk? Ojo GR saya. Kalau ingin jadi yang ini kalian harus seimbang dulu ya. Oh cantik ya, seorang cantik kan enggak bisa bawaan masuk leren oplas. Enggak bisa kan? Ya, tidak masuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada yang masuk. Dong piye? Dong piye? Ya wis. Pak kejame. Es. Ini wis pirang jam iki ya? 41 menit ya. Tidak masuk semua gimana, Pak? Ya, kalian bisa latihan. Jadi pemimpin yang adil. Ketika ada pemilihan ketua kelas, ya, ojo wedi, ya, jangan takut. Ya, barangkali itu jalan kalian menjadi pemimpin yang adil, gitu ya. Yang kedua, pemuda yang rajin ibadah, dicicil mulai saiki, dicicil, ya, mulai duhanan, ya, qobliyah ba'diyah, ya, apa, Senin Kemis, dicicil. Engko nek wis biasa engko iso. Sedekah siri, carane piye? Kowe nek sedekah ojo pamer-pamerno, mulai sithik-sithik 100, ya. Nah, 100 gak ono ya, kalian golek receh ya. Nek 500 siji ono ya. Coba wekno dekek masjid, latihan sithik-sithik ya. Nek wis biasa, bagaimana supaya sedekah siri? Sedekah siri lewat bank hamba Allah, kan ada nomor rekeningnya, bisa dicari. Bisa, nomor rekening dicari di database bisa. Yang terpaut pada masjid, mulailah kalian rajin ke masjid. Tapi sebentar. Yang sunnah sholat jamaah di masjid itu cowok. Bener ya? Cewek ke masjid itu gimana? Ada resiko. Resikonya apa? Masih istilahnya apa? Masih nyetrum nawong rak. Nyetrum nawong bahasanya apa ya? Membuat hasad orang lain enggak? Nah, istilahnya kalau orang tua apa wanita yang sudah ayisah, yang sudah menopos, yang tidak menarik bagi orang, itu disunahkan ke masjid. Kalau masih muda-muda ini bahaya ya. Yang orang usah masjid Pak. Ya gimana cari cara supaya masjid tidak menimbulkan fitnah istilahnya ya. Sedekah di masjid. 5. Memitikan air mata ya, latihan nangis ya. Makanya orang yang hatinya lembut itu mudah menangis ya. Untuk melatih hati lembut yo piye? Masa harus cobaan? Terkadang cobaan itu supaya melembutkan hati kita ya. Kowe ora tau nangis, coba diwehi cobaan sing berat, kula nangis. Gitu ya. Kalau dapat cobaan kalian harusnya bersyukur, alhamdulillah saya bisa melembutkan hati ya. Angel ya. Terakhir apa itu? Saling mencintai karena Allah, bertemu berpisah karena Allah. Carilah orang yang cinta kepada Allah. Orang kaya yang cinta kepada Allah, jadi suka menyumbang. Orang yang cinta kepada Allah, ilmunya gelem ngajar. Ya, ilmu apa? Istilahnya ngajar ilmunya, ngajarkan ilmunya. Yang tidak karena gaji. Kok ya aku seneng gaji ya. Saya ngajar karena Allah, jangel ya. Sok ngenteni nek wis pensiun napa? Wis bar. Nek pensiun jauh urip. Yang pemuda yang digoda wanita cantik, hindari kalian latihan supaya tidak tergoda. Wah saya kok tidak cantik, belum tentu. Istilahnya kalian itu masih kelas 10 ya, istilahnya gurung apa? Gurung mateng, buah gurung mateng.
Kowe iku sok cantik ta ora kan iso sok ya. Istilahnya belum apa? Belum mateng, guru ngerti istilahnya auranya. Wah, bacane ya. Auranya kalian belum kelihatan, tak kalian cantik atau enggak ya saiki. Ini masih belum tahu. Kalau enggak masuk semua gimana, Pak? Rajin-rajinlah baca surat As-Sajdah. Nek wis iso maca dhewe. Iso maca dhewe gurung? Bener ta ora? Kalau masih belum bener, ngaji dhisik. Ya. Karena kalau kalian ngaji salah-salah maca dhewe, khawatirnya kalian malah dilaknat Quran, ya. Dilaknat Quran itu bahayanya suul khotimah. Bukan bahayanya terus dosa, enggak, suul khotimah. Ya. Dilaknat Quran. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi dilaknat. Banyak loh ya. Banyak orang yang baca Al-Quran, bukan sedikit. Banyak, tapi malah dilaknat Quran. Hati-hati. Nung piye ngaji? Ngaji mulak. Sekolah kita ana sing ngulang tadarus gak ngulang, ora maca dhewe ya. Nek salah dibenakno itu. Ora terus maca dhewe ngarep dhewe-dhewe iku ora ngulang iku ora belajar iku. Pamer. Baca surat As-Sajdah. Sering-sering baca surat As-Sajdah. Besok ketika di Padang Mahsyar, surat As-Sajdah akan menjadi permadani yang apa istilahnya? Nyup-nyupin jadi payon apa ya di Padang Mahsyar. Nah, ini sekilas tentang kultum hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.